Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6. Di sini akan menjelaskan presentasi tentang inverter feed induction motor driver. Boleh di next. Pertama-tama di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 6. Anggota kelompok 6 ini ada 6 orang. Yang pertama ada Panji Utomo Muhammad Fauzan dengan NIM akhir 0006. Yang kedua ada Muhammad Andika dengan NIM 025. Yang ketiga ada Nur Qamar Zaman dengan NIM 0064. Yang keempat ada Raditya Remiko Fahreji dengan NIM 0065. Yang kelima ada Muhammad Mufid dengan NIM akhir 0146. Dan yang terakhir ada Danual Hamda dengan NIM 0154. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian inverter feed induction motor driver ini. Jadi, inverter motor driver induction ini merupakan suatu sistem penggerak motor yang dimana pada motor ini tuh menggunakan inverter untuk merubah tegangan DC menjadi tegangan AC dan juga merubah suatu frekuensi dan juga amplitudonya yang bisa diatur. Nah, sehingga pada motor ini juga memiliki kecepatan di mana torsi motornya itu dapat diatur secara presisi. Dan pada dasarnya motor AC ini juga memiliki sedikit kecepatan yang lebih kecil dari kecepatan motor sinkron. Pada motor AC ini juga banyak juga dipakai karena motor AC ini kuat dan harganya juga memadai. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini ada alur rangkaian. Untuk alur kerja ini diawali dari listrik AC 220 volt dari PLN, yang kemudian listrik AC tersebut akan masuk ke dalam rectifier yang berguna untuk mengubahnya menjadi listrik DC, akan tetapi perubahan ini masih terdapat banyak riak. Kemudian, listrik DC yang masih ada riaknya ini akan masuk ke DC link yang berisi kapasitor yang berguna sebagai filter untuk meratakan sisa-sisa riak yang masih ada sehingga menjadi listrik DC yang lebih stabil. Kemudian, listrik DC itu masuk ke inverter yang dimana fungsinya untuk mengubah lagi dan jadi bentuk listrik AC dengan menggunakan PWM sehingga frekuensi dan amplitudonya bisa diatur. Terakhir akan masuk ke motor sehingga nanti di motor itu kecepatan dan torsinya bisa diatur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara kerja dari motor ini adalah proses kerja inverternya dimulai dari konversi tegangan AC yang dari sumbernya dari listrik PLN menjadi tegangan DC melalui rectifier. Selanjutnya unit kontrol membangkitkan sinyal PWM dengan membandingkan gelombang sinus referensi dan gelombang segitiganya. Sinyal ini digunakan untuk mengendalikan saklar transistor daya atau MOSFET yang bekerja untuk mematikan atau menyalakan sehingga menghasilkan tegangan AC 3 fasa dengan frekuensi yang diinginkan. Tegangan maupun frekuensi diatur secara setara agar flux magnetik bisa stabil pada kecepatan yang bermacam-macam. Motor induksi akan berputar mengikuti frekuensi keluaran inverternya, yang dimana peningkatan frekuensi akan menaikkan kecepatan. Dan sebaliknya, sistem juga dilengkapi umpan balik dari sensor kecepatan ke controller untuk menjaga kestabilan putaran sesuai pengaturan inverternya. Oke, kemudian selanjutnya itu ada metode yang digunakan pada inverter feed induction motor drives, yaitu mempunyai 4 metode. Yang pertama yaitu ada V/F control atau scalar control adalah metode yang jaga rasio tegangan terhadap frekuensi yang akan tetap konstan dan dapat digunakan dalam peralatan seperti pada kipas, pompa, konveyor, dan mempunyai kontrol seperti open loop dan closed loop yang sederhana. Yang kedua ada field orient control atau VOC yang dapat memisahkan kontrol flux dan torsi sehingga menghasilkan respons seperti yang dapat digunakan pada robot, mesin CNC, dan kendaraan listrik.
Kemudian yang ketiga itu ada Directory Control atau DTC yang dapat mengontrol torsi dan flux tanpa adanya koordinat, sehingga memberikan respon yang cepat dan cepat dibandingkan oleh VOC, dan dapat digunakan seperti pada SIMS, SIMOVORT, dan ABB HCS. Kemudian yang keempat ada metode space vector PWM yang dapat mengoptimalkan penggunaan tegangan deseling sehingga menurunkan harmonisa dibandingkan SPWM dan dapat meningkatkan efisiensi sampai 15%, sehingga drive modern menjadi standar. Kemudian selanjutnya ada pun beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, di situ ada dibagi menjadi beberapa poin, yaitu 5 poin. Yang pertama itu ada kelebihan. Nah, pertama itu energinya lebih hemat karena beban pada motornya bisa diatur dan pemakaian pun lebih efisien. Dan yang kedua itu rentang kecepatannya lebih lebar. Jadi bisa beroperasi dari 0 Hz sampai di atas frekuensi yang normal dari motornya. Yang ketiga, di startingnya itu lebih halus, jadi tidak ada lonjakan arus yang besar dan dapat beroperasi dengan halus pokoknya. Dan yang keempat itu faktor daya sistemnya jauh lebih baik, terutama jika pakai diode rectifier. Dan yang terakhir, kelebihannya itu pengaturan torsi lebih presisi, bahkan bisa mendekati performanya motor DC. Dan ada pun kekurangannya, yaitu 5 poin juga. Yang pertama, biaya awalnya yang cukup mahal, apalagi untuk sistem dengan kontrol canggih seperti FOC dan DTC gitu. Dan yang kedua, sistemnya juga lebih rumit, jadi butuh keahlian khusus untuk pemasangan juga perawatannya. Dan yang ketiga, bisa kemungkinan nimbulin gangguan yang harmonisa dan noise-nya juga. Gangguan itu karena switching yang frekuensinya tinggi. Dan yang keempat, ada kerugian daya tambahan akibat proses switching dari komponen daya seperti MOSFET. Dan yang kelima atau terakhir, tegangan tinggi dari inverternya ini bisa juga mempercepat kerusakan isolasi pada motor jika itu tidak sesuai. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Implementasi yang pertama itu pada rumah tangga, yaitu AC inverter yang lebih hemat energi sekitar 30-50%. Kemudian peralatan dapur modern berbasis inverter dan mesin cuci dengan sistem front loading. Kemudian implementasi yang kedua itu pada industri manufaktur, yaitu sistem konveyor pada lini produksi, pompa hidrolik untuk kebutuhan industri, dan kompresor udara di pabrik. Kemudian implementasi yang ketiga yaitu energi dan utilitas, yaitu pompa distribusi air misalnya PDAM, turbin atau generator tenaga angin, dan sistem pompa tenaga surya. Implementasi yang keempat kemudian ada transportasi, yaitu motor penggerak pada kereta listrik, kendaraan listrik, dan kapal listrik atau hybrid. Implementasi yang kelima yaitu pada pertanian, yaitu pengering hasil panen berbasis listrik, mesin pengolahan hasil pertanian, dan sistem ventilasi untuk peternakan. Dan yang terakhir itu otomasi dan robotik, yaitu robot industri, penggerak servo pada mesin CNC, dan sistem sortir otomatis. Oke, baik. Jadi setelah rekan-rekan saya ini membahas tentang presentasi kali ini, jadi kesimpulan dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa inverter merupakan teknologi kendali yang memiliki kecepatan pada motor induksi dan juga memiliki presisi yang tinggi. Pada motor ini juga dalam sistemnya itu bekerja dengan cara merubah tegangan AC terlebih dahulu dan dirubah menjadi DC dan dirubah lagi menjadi tegangan AC. Nah, dalam motor ini juga memiliki 4 metode, diantaranya PF Control, File Oriented Control, Directory Control, dan Phase Vector PWM.
Nah, pada motor ini penerapannya sangat luas, seperti pada industri manufaktur, seperti kendaraan listrik, dan juga bahkan energi yang terbarukan. Namun, pada motor ini walaupun harganya itu cukup mahal, tetapi dengan menggunakannya motor ini adalah hal yang tepat untuk investasi jangka panjang. Boleh di-next? Oke, baik. Mungkin, hanya itu saja presentasi dari kelompok kita yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.